Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, yang menjadi moderator adalah Ibu Lisma. Alhamdulillah, Bu Lisma bersedia menggantikan Pak Alri Heru yang berhalangan menjadi moderator. Kemudian karena Pak Musrif, Pak Rudi sedang berada di luar negeri, operator Zoom pada malam ini kita dibantu oleh Pak Agus Setiawan, walaupun gambarnya masih Pak Rudi ya, tapi itu Pak Agus Setiawan. Kemudian evaluatornya kita akan dibantu Pak Hatta. Alhamdulillah Pak Hatta juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Hatta. Alhamdulillah Ibu. Waalaikumsalam. Ya, untuk mempercepat waktu kita persilakan Bu Lisma untuk memulainya. Terima kasih Bu Lisma, Mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Puja dan puji kita haturkan kepada Allahirrahmanirrahim Robi. Pada hari ini, Alhamdulillah kita masih bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat mempelajari kalam-kalamnya, yaitu kita sedang belajar mentarkib ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salam dan salawat selamanya tercurah ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mempelajari dan mentarkib Al-Quran, kita bacakan dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah surat Yunus ya, ayat ke-85 sampai 86 dan nanti surat Ghafir ayat 8. Insya Allah nanti ada yang membantu saya membacakan tarkibnya. Bu Riani sudah siap? Bu Riani? Belum siap. Bu Putri udah siap, Bu Putri? Insya Allah sudah, Bunda Lisma. Oh, mangga, mangga. Bu Putri dulu aja. Mangga. Oh begitu. Iya, Nggak apa-apa. mangga. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba mentarkib ayat surat Ghafir ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat ini dulu ya, Bu ya. Surat Ghafir ya saya kebagiannya. Ini aja yang surat 10 dulu, Bu. Bisa. Saya Oh, ini Bu Riani udah ada. Silakan Bu Riani. ya Mangga Bu tadi Riani tadi nggak supaya bisa kita tertib di-unlock. ya. Mangga. Mangga Bu. Terima kasih Bunda Wisma untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Musib dan wabarakatuh. teman-teman sekalian. Insya Allah saya akan mentartib surat Yunus ayat 85 sampai ayat 86. Bunda Wisma pun kan dinaikin sedikit ya. Di atasnya dibaca ayat. Udah Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Wa najjina bi rahmatika min qaumil kafirin. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Robbi Tuhan, mansub mudok munada dengan maksud ya. Nah, kami domir mutasil
mudhof ilaih sehingga Robbana menjadi mudhof ilaih, dinahunya menjadi nida munada. La, janganlah huruf nahi yang menjazmkan naja'al, engkau jadikan fi'il amr ini ya, fi'il amr jazm wazan 1 domir anta. Taj'al Bu, taj'alna. Taj'al ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ya? Fi'il mudhari bukan fi'il amr ya. Fi'il mudhari jazm wazan 1 domir anta, nahunya fi'il fa'il. Na, kami domir mutasil nasab, status nahunya maf'ul bih. Fitnatan, fitnah nasab berfungsi sebagai mausuf. La, bagi huruf jar. Al qaumi, kaum, majrur merupakan mausuf. Az-zolimin, orang-orang yang zalim, majrur statusnya sifat. Jadi al qaumil zolimin adalah mausuf sifat. Lil qaumil zolimin adalah jar majrur. Fitnatan li qaumil zolimin adalah mausuf sifat, yang semuanya berstatus dinahu sebagai maf'ul bih. Lanjut ke ayat 86. Wa, dan huruf atop, najji, selamatkanlah, fi'il amr wazan 13 domir anta, statusnya sebagai fi'il fa'il. Na, kami domir mutasil nasab berstatus sebagai maf'ul bih. Bi artinya dengan, huruf jar. Rahmati, rahmat, majrur sebagai mudhof. Ka, engkau, domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Rahmatika menjadi mudhof ilaih. Bi rahmatika menjadi jar majrur yang statusnya sebagai hal di nahwu. Min, dari huruf jar. Al qaumi, kaum, majrur sifat. Al kafirina, orang-orang kafir, majrur sebagai mausuf. Jadi al qaumi kafirina sebagai mausuf sifat. Min qaumil kafirina sebagai jar majrur. Ini statusnya dinahu sebagai maf'ul bih 2 goiru sorry. Layarnya tidak berkembang, tidak bergerak. Goiru sorry. Lanjut ke itu. Bagan ya. Bagan Robbana sebagai nida munada. La taj'alna sebagai fi'il fa'il dan maf'ul bih. Maf'ul bih 1. Fitnatan qaumil zolimin sebagai maf'ul bih 2. Ini ayat 85, dilanjut ke 86. Wa najjina itu fi'il fa'il sekaligus maf'ul bih. Bi rahmatika sebagai hal. Minal qaumil kafirin sebagai maf'ul bih 2 goiru sorry. Dari la taj'alna fitnatal qaumil zolimin wa najjina bi rahmatika min qaumil kafirin sebagai kalimat jawab nida. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Kembali ke Bunda Lisma. Enggak. Sukron Ibu Riani. Mangga Ibu Bapak, kalau ada yang perlu kita diskusikan silahkan. Silahkan. Mangga Ibu Bapak, jika ada yang mau Ada yang mungkin tidak sama atau perlu yang didiskusikan, berbedaan, mangga silahkan. Bu Lisma, kalau yang berapa ya tadi itu ya, yang maf'ul bih goiru kedua itu saya mah hal ya, ternyata itunya apa yang mana dinahunya Bu? hal. Nah, Yang yang mana? ini
yang minal kaumil kafirin itu Oh, hal, kalau saya mah Bu Lisma gimana tuh? oh. Yang ini, yang Ya, ke-16, 17, 18 ya, Bu? ya, ya betul. Ya, jar majrur ya minal kaumil kafirin. Enggak, siapa ada yang mau menjawab atau mau menerangkan? Mangga, Bu. Bapak, Ibu, mangga. Mungkin Ibu kita lihat Pak fiilnya. Ya. Wanajina, nah naji dan selamatkanlah kami, nah naji selamatkanlah. Itu asal katanya dari naja yanju artinya selamat. Ya. Itu fiil lazim. Ya. Naja yanju itu artinya selamat. Diubah ke wajan 13 diberi tasydid pada ain fiil menjadi naja yunaji. Nah, fil amarnya naji. Nah, dengan Dengan membuang menghilangkan huruf itu ilat ya, huruf ya, ilat ya. ya jadi dengan membuang huruf ilat ciri jazmnya Iya. naji. Nah, itu apakah membutuhkan maf'ul cuma satu ataukah dua? Nah, kita rempuk dulu di sini. Kita sepakat dulu di sini. Nah, naji apakah membutuhkan maf'ulnya cuma satu? Apakah membutuhkan dua? Nah, objek penyelamatan itu kita lihat. Nah, yang pertama objek penyelamatan itu adalah kami. Nah, Kami. selamatkanlah kami. Nah, Kami, ya. berarti domir nahnu nah kami itu sebagai objek penyelamatan. Apakah ada lagi objek penyelamatan selain ini? Maka kita diskusikan. Dari minal kaumil kafirin. Diselamatkan dari apa gitu ya? Mm-mm. Ya, selamatkan. Selain. Oh. Tapi kalau dari minal kaumil kafirin itu udah menerangkan sebenarnya itu. Selamat dari Iya. mana gitu kan? Iya. Selamat dari orang Apakah kafir. itu Jadi sebagai keterangan? Ya, keterangan jadi ya. minal Betul. qaumil kafirin apakah sebagai keterangan? Apakah sebagai objek penderita? Mangga silakan. Kalau sebagai objek nggak mungkin Apakah minal objek kaumil tujuan? kafirin. Nah, apakah objek tujuan? Misal begini, kalau kita misal begini, qalahu li amrin misal. Qala hadzal khabaro li amrin atau kultu nih. Kultu hadzal khabaro li amrin. Kultu aku mengucapkan hadzal khabaro ini berita li amrin kepada Amr misalnya. Berarti hadzal khabaro sebagai objek yang diucapkannya ya. Objek yang diucapkan berarti hadzal khabaro. Nah, li amrin nah sebagai objek tujuannya. Objek tujuan nah memberitahukan berita ini kepada Umar. Berarti ada dua nih. Nah, sekarang naji selamatkanlah. Nah, apakah objek penyelamatan itu hanya kami saja? Najina nah sebagai objek penyelamatan ataukah minal komil kafirin juga termasuk objek penyelamatan? Mangga silakan. Saya pikir tidak ya. Karena kalau misalnya kami itu tidak diadakan ya, selamatkanlah dari kaum kafir. Itu menerangkan aja sebenarnya, menerangkan selamatkan, tapi kaminya itu tetap harus ada sebenarnya itu. Selamatkan siapa? Kami. Kecuali kalau begini, selamatkan kami dan mereka. Nah, itu beda kan? Ada wawunya kan? Selamatkan Iya, kami dan mereka, atau selamatkan kami dari kaum kafir. Dari kaum kafir itu seakan-akan menerangkan kami selamat dari kaum kafir, ada kaminya juga gitu. Iya. Berarti min di sini mempunyai makna ibtida ya. Ya, betul. Ya, jadi selamatan lah jadi sebagai keterangan mempunyai makna ibtida sebagai keterangan. Nah, jika sebagai keterangan berarti minal qaumil kafirin tuh sebaiknya jadi apa ya? Hal ya? Hal tadi, harusnya hal. Bukan. Ya, hal Mangga. satu, Hal hal ya, dua. Pak. Hal satu, Ya. hal dua jadinya. Hal ya. Ya. Secara kita lihat nih, najina wan naji dan selamatkanlah. Nah, kami, nah selamatkanlah kami. Nah, birahmatika itu sebagai keterangan. Nah, jar majrur ini birahmatika bisa ta'aluk kepada naji bisa atau juga ta'aluk kepada hal pada domirna. Nah, wa najina dan selamatkanlah kami.
Bagaimana keadaan kami selamat itu? Jadi mashuban birahmatika, dibarengi dengan rahmat engkau. Nah, jadi itu bisa sebagai hal. Jadi najina, selamatkanlah kami, mashuban birahmatika, dibarengi dengan kasih sayangmu. Nah, makanya birahmatika itu bisa sebagai hal. Hal ya. Karena bisa ta'aluk kepada hal mahzub dari domirna. Domirna sebagai maf'ul bih. Nah, domirna ini kan sebagai maf'ul bih. Jadi itu sebagai hal dari maf'ul bih itu yang birahmatika itu. Kemudian yang atasnya la taj'alna. Berarti La ini hal, taj- Pak. Ya, itu Yang juga. minal kaumil kafirin itu hal. Ya, Ya, mangga. Ya, hal. hal. Kemudian la taj'alna, apakah membutuhkan dua maf'ul tidak di sini? Iya, membutuhkan dua. Begitu. Dua. Yang ini membutuhkan maf'ul dua ya. Yang pertama Yang pertamanya menjadikan kami. Nah, itu sebagai objeknya. objek. Sebagai Nah, objek ya. dari la taj'al. Objek keduanya apa? Fitnah. Dijadikan fitnah, sasaran Fitnah, ya. fitnah. Nah, jadi Iya. itu sebagai objek Kedua. pertama, objek dari dari la taj'al. Yang kemudian objek keduanya adalah fitnatan. Nah, itu sebagai Fitnatan. objek kedua dari la Iya. taj'al. Itu clear ya yang itu. Clear ya. Iya. Wah, yang ketiga ini kan liqaumi zolimin kan. Ya. Liqaumi zolimin ini sifat az-zolimin itu bersifat ke al-qaumi. Sehingga dia terputus dari fitnatan ini. Sebentar ya. Lil al-qaumi ini sebagai mausuf dari az-zolimina. Nah, mausuf dengan sifat harus sama dalam 4 perkara. Muzakar sama muzakarna. Apakah sama muzakarnya? Sama kan? Harus sama marifat atau nakirohnya. Ini apa sama tidak? Marifah sama marifah sama. Sama. Jama dengan jamanya. Apakah keduanya jama? Oh, enggak. Al-qaumi enggak jama dia. Isim jama ini. Qaumi jama ya, Al-qaumi qaumun mempunyai ya. makna Betul ya, jama. betul. Nah, Jama. al-qaumi itu termasuk isim jama, Isim jama. mempunyai makna jama. Iya. Jama ya, betul. Sama seperti Ya, mempunyai nasun, makna jama. anas. Berarti memenuhi Memang ya. tidak ada kalimat mufradnya. Iya. Al-qaumi itu tidak ada kalimat Tidak ada mufradnya, mufradnya ya. maka disebut isim jama. Nah, jadi mempunyai makna jama kaum itu. Nah, zolimina juga kan jama muzakkar, saya itu sama jamanya. Ya. Kemudian dalam i'rabnya al-qaumi itu majrur. Apakah al-zolimina majrur? Iya, majur. Ya, majrur. Ciri Majrur. majrurnya? Kasroh. Majrur ya. Ya. Iya. Benar. Ya, Ciri majrurnya adalah iya karena jama muzakkar Muzakkar salim. salim. Al-qaumi ciri majrurnya dengan kasroh, al-zolimina ciri majrurnya dengan Iya. Benar. Berarti qolob itu sebagai sifat Klop. Ya. qolob. Nah, sekarang liqaumiz zolimin menjadi sifat dari fitnatan, apakah boleh? Boleh. Yang maju nih. Boleh. Liqaumiz zolimin dijadikan sifat dari fitnatan, apakah boleh? Boleh. Sebenarnya dia bukan sifat, dia mutalak aja ke sana gitu. Enggak. Kan Oh, ada Nah, kan Maksud sifat. sibeh di sini setelah di sini nakiroh itu kan sifat. ya. Di sini Pak Pauji boleh ta'aluk langsung kepada fitnatan, boleh. Apa yang dikatakan oleh Pak Pauji benar. Tetapi boleh juga liqaumiz zolimin ta'aluknya kepada sifat mahzub dari fitnatan, boleh. Jadi pada sifat fitnah yang terdapat fitnah yang fitnah yang terdapat bagi kaum zolimin. Nah, jadi kan apa ya? Boleh juga jadi sifat ta'aluk kepada sifat mahdhuf dari fitnatan. Makanya liqaumiz zolim boleh juga dijadikan sifat dari fitnatan. Fitnatan apakah nakiro atau ma'rifat? Nakiro. Nakiro. Nah, apakah boleh jar majrur ini sebagai sifat dari fitnatan? Boleh, boleh, Bang. Boleh. Ya. Boleh. Nat hakiki. Ya. Tapi kalaupun Pak Pauji mengatakan bahwa ini ta'aluk langsung kepada fitnatan, itu memang boleh.
Jadi ta'aluk Sebagai hal, Pak. liqaumil zolimin boleh langsung kepada fitnatan, boleh kepada sifat mahzub dari fitnatan, itu boleh. Jadi likaumidolimin itu sebetulnya kan apa ya? Jadi kan sifat ya. Sifat itu Ya, kan menyifati yang fitnatan tadi itu ya, kan mansub ya, artinya ya, apa? Nasob. Berarti yang ya, likaumidolimin itu mahalnya ya, nasob gitu kan? ya. Kalau secara lepasnya jadi fitnatan mustaqirrotan liqaumil zolimin ya. Jadi Ya. ta'aluk kepada Lalu kepada yang itu yang sifat yang mahdhuf tersebut di mahdhuf ya. fitnatan mustaqirrotan liqaumil zolimin. Nah, boleh. Atau kata mau Pak Pojah saya mau langsung ke fitnatan aja ta'aluknya boleh juga. Kalau Jadi kalau ta'aluk dia sebagai hal aja salah kayak itu. nah, jadi dinamanya hal, Pak. Liqaumil. Hal itu harus sesudah ma'rifat. Oh. Ini kan Kecuali nakiro. kalau mendahului mausubnya. Kalau sifat Itu mendahului kaidah yang mausub, harus nah ya. itu Kaidah Iya. yang harus sifat. atau Jadi boleh. hal itu. Iya. Kaidah yang Nah, harus itu, Pak. saya Iya. tanya ya, itu kaidahnya kaidah yang harus. Misalnya kalau dari nakiro setelahnya kemudian sifat, itu kaidah yang harus atau Ya. boleh tidak gitu. Secara kaidah mah iya kan setelah Harus makrifat kemudian ada itu berarti dia ada hal sifat. kan ya. Kalau setelah makrifat ada Kalau Kalau Iya, makrifat jumlah kalau nih, hal. Kalau kalau apa? jumlah fi'liyah atau ada iya. ismiyah menerangkan Iya. kata yang kata tersebut adalah nakiroh, Iya. maka itu adalah sifat. Iya. sifat ya, Apabila jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah menerangkan suatu kata dan kata tersebut adalah Itu ma'rifat, maka itu berarti adalah hal. hal. Iya. Nah, ini bukan jumlah, melainkan berupa sibeh Sibeh jumlah. jumlah. Sibeh Nah, jumlah ya. liqaumil zolimin merupakan sibeh jumlah. Nah, menerangkan Makiro. menerangkan kata dari fisnatan, Iya, menerangkan menerangkan ya. yang nakiroh, maka itu boleh dijadikan sifat. Nah, karena sifatnya sesudah mausub. Nah, kecuali kalau sifat mendahului mausub itu tidak boleh. Jadi sifat tidak boleh mendahului mausub. Nah, makanya kalau sifat mendahului mausub, maka kita katakan sebagai hal. Ya, Ya. artinya kan dia harus berarti kalau fitnatan ini nakiroh, maka bahagian kalimat setelahnya itu harus menjadi sifat begitu ya. Ya, benar. Tapi kalau Karena dia sahibul hal itu harus konotasinya, makrifat ya. kalau konotasi Ya. maknanya itu hanya sebagai hal, misalnya dia qaumil zalimin itu kan sebenarnya dia sebagai keterangan aja itu, menerangkan bahwa fitnah itu datangnya dari orang zalim gitu kan. Iya. Jadi sasaran fitnah bagi orang-orang zolim. Zalim ya. Tapi dia tidak memegang kata-kata fitnahnya itu, tidak memegang kata-kata sifatnya itu, tapi hanya menerangkan aja gitu. Apakah nggak bisa disebut hal itu? Jadi fitnah itu dari mana fitnahnya? Dari orang kafir, dari orang munafik, itu kan keterangan sebenarnya kan? Iya, iya. Kenapa nggak bisa disebut hal dia? Karena tidak bisa disebut ya. Jadi ini kalau kita belajarnya secara ininya, jadi ini jar majrur bisa ta'aluk langsung kepada fisnatan. Nah, jika ta'aluk kepada fisnatan maka itu sebagai keterangan umum. Nah, jika kita ta'aluknya kepada sifat dari fisnatan yang mahdzuf, ya fisnatan mustaqiratan liqaumil zalimin, nah itu maka jar majrur tersebut sebagai sifat dari fisnatan. Itu yang saya bisa jelaskan. Oh gitu ya. Baik ya. Itu ada sesungguhnya Pak di halaman di pekan 34 ya, di situ udah jelas itu kaidah-kaidahnya semuanya. Cuman kalau pertanyaannya apakah itu must, saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau kaidah seperti yang tadi itu, kalau dia nakiro lalu diikuti dengan jar majrur, itu ada semua di dalam pekan 34 itu. Apa yang dijelaskan Pak itu semuanya ada di pasal di pekan 34 itu. Jelas di situ. Iya. Ya itu saya memahami ya bahwa itu tuh bisa jadi sifat. Tapi kalau dia dijadikan hal bisa juga kan itu?
Ya, itu yang Ya juga bisa. saya tidak tahu. Bisa dijadikan hal, tetapi dia itu ta'aluknya itu ke tadi yang mahdhuf tadi, mustakirun misalkan, Nah, mustakirun. ini mesti jadi sifat Ibu, nggak boleh jadi hal. Karena sohibul hal itu harus makrifat. Iya. Oh, gitu. Sohibul hal harus Iya. makrifat ya. Iya. Iya, iya. Makanya dimahdhufkan mungkin ya Pak. Kecuali kalau sohibul halnya mendahului, nah kalau sohibul sifatnya sohibul hal, nah itu baru boleh sohibul hal sebagai nakiroh jika halnya mendahului sohibul hal. Nah itu disebutnya musawigoh, itu disebutnya musawigoh. Iya. Baik Pak Atta, baik ya, saya pahami ya. Ya udah ya, clear Ya, ya yang Bentar, ayat bentar. ini. Ayat 86 itu dua-dua di bawah itu hal dua-duanya begitu? Iya. 6. Ya, betul. Jadinya hal dua-duanya. Bukankah kalau hal itu ditiadakan tidak merubah makna, masih tetap ada sempurna artinya begitu ya? Iya. Iya. Itu kalau dicoba hilangkan halnya itu apa masih sama artinya? Selamatkanlah kami, bisa kan? Iya. Dan selamatkan kami, itu aja sudah. Iya. Bisa. Oh, Itu sebagai bisa. inti kalimatnya kan itu, selamatkan kami. Nanti ada keterangannya. Ya, oke. Sedangkan Makanya tadi kan birahmatika nih, jar majrur birahmatika, mengapa ini bisa menjadi hal? Karena menerangkan maf'ul bih, domirna. Nah, sebagai maf'ul bih, nah, domir itu ma'rifat. Nah, Iya. jar majrur ini menerangkan, nah jadi selamatkanlah kami. Nah, bagaimana keadaan kami? Mashuban birahmatika, dengan dibarengi kasih sayangmu, dengan dibarengi rahmatmu. Nah itu. Makanya itu bisa dijadikan hal dari ini, dari maf'ul bih. Kalau muta'alaq itu nggak bisa ke fiil ya Pak? Kalau hal yang keduanya itu menerangkan kemana? Benar. Sebenarnya yang kedua dari itu naji. takluknya kepada najina sebenarnya. Naji, betul. Naji. Najinanya menyatu gitu ya, najina. Kalau Gitu ya. muta'alaq itu kan boleh ke fiil, Boleh ke ya, isim ya Pak ya? Boleh. Boleh. Jadi dia sepakat ya hal ya? Ya, Kalau kalau gitu muta'alaq ke fiil bukannya maf'ul bih, Ustaz. Nah, muta'alaq ke poil ini memang ada yang sebagai maf'ul bih jika memang sebagai objek dari fiil tersebut. Tergantung fiilnya mungkin ya. Dia itu lazim. Misalnya zahaballahu binurihim. Nah, zahaba telah menghilangkan, melenyapkan siapa Allah binurihim, cahaya mereka. Nah, menghilangkan tuh binuri. Nah, nuri itu adalah sebagai objek dari menghilangkan. Nah, sedangkan memang binuri itu ta'aluk kepada zahaba. Nah, jika memang majrur tersebut sebagai objek dari fi'il tersebut, maka dikatakan sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Nah, sekarang minal qaumil kafirin, apakah sebagai objek dari penyelamatan? Bukan. Bukan, ya bukan. Tapi kayaknya kalau cuma selamatkanlah kami belum selesai deh kalimatnya. Nah, makanya ditambah dengan keterangan. Katanya tadi kalau hal dihilangkan itu sudah cukup dan selamatkan kami, kan nanggung tuh. Yang dimaksud cukup oleh Bu Lisma maksudnya itu sudah sebagai kalimat mufidah. Jadi wanajina itu sudah sebagai kalimat mufidah. Ya. Nah, itu disebutnya kalam apa? Kalau Kalam hanya kalam tam. Apakah itu tarkib minimal? Tarkib minimal. Nah, tarkib minimal. Nah, sedangkan ditambah keterangan maka menjadi tarkib maksimal. Jadi sebenarnya, Pak Ustadz, sebenarnya tergantung fiilnya ya sebenarnya. Iya, muta'addi atau untuk menandakan bahwa dia tuh atau hal atau dia maf'ul bih gitu ya. Apakah maf'ul bih ghairu sharih? Apakah itu lihat apakah itu sebagai objek dari fiil tersebut? Bukan. Objek dari fiil tersebut ya. Iya, maf'ul bihnya gitu. Tapi bukannya kalau selamatkan itu ada yang diselamatkan dari apa gitu? Kami yang diselamatkan. Ya, jadi itu bukannya dua. Jadi bukan kaminya, tapi apanya yang diselamatkan, bukan kami. Harus ada dua keterangan, bukan? Harus ada status dua apa yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan dan dari apa gitu. Makanya tadi ada
nggak cocok kayaknya hal dua-duanya itu. Itu Cocok yang awal tadi ya Pak ya. iya. Selamatkan. Selamatkan. Mungkin Kalau kalau jadi Selamatkan kami contohnya, kalau apanya begini ya? contohnya nih, ini contohnya. mungkin kalau Alunaka dibolak-balik ya anil Pak mahid misalnya. Alunaka mereka bakal bertanya kepadamu anil mahid tentang Tentang haid. masalah Haid. haid. Ya, tentang masalah. Nah, bertanya kepadamu. Nah, itu objeknya ya. Iya. Anil mahid tentang haid. Apakah itu objek pertanyaan? Bukan. Bukan, itu mah keterangan Iya. aja. Nah, bertanya kepadamu tentang haid misalnya. Apakah itu sebagai objeknya juga? Bukan. Bukan. Iya loh, materi yang Mana ditanya keterangannya? Nah, itu kan sebagai objek itu. Hah? Objek. Sebagai objek kan. Bertanya Materinya kepadamu kan itu sebagai Oh, objek bertanya, tujuan. ya. Nah, Bertanya mengenai apa gitu ya? objeknya. Kemudian tujuan bertanya itu masalah apa? Apa yang ditanyakan? Nah, Objek. Nah, apa ini yang betul, objek ditanyakan? juga. Anil mahid. Nah, itu Masalah berarti haid ada ya. dua Iya. objeknya kalau itu. Jadi Nah, dua objek. sekarang Mm. menyelamatkan. Nah, selamatkanlah. Siapa yang diselamatkan? Kami kami dari apa? Apanya? Mungkin juga bisa dua Pak Ustadz. Tapi begini, selamatkanlah nyawa kami gitu ya. Itu bisa jadi dua kan? Sama aja. Kalau nyawa kami kan itu apa itu nyawa kami. itu apa itu Nyawa kami kan jadi satu juga. Satu. iya jadi satu itu Iya. Kan nyawa kami Kalau itu selamat mudhof ilaih. iya Jadi itu kalau selamatkan kami juga punya arti kan? Udah punya arti juga tuh. Enggak, jadi kalau satu itu kan aja ada yang waktu Iya, harus satu yang aja. Nah, jika kita kalau menganggap bahwa minal qaumil kafir sebagai keterangan ibtida, nah kan min itu mempunyai mana ibtida nih. Misalnya begini, sirtu min Bandung ila Jakarta. iya Aku berjalan dari Bandung ke Jakarta. Nah, iya apakah min Bandung sebagai objek? Aku berjalan dari Bandung ke Jakarta nih. Tidak. Apakah min Bandung nih dari Bandung? Apakah sebagai objek bukan, dari aku bukan, berjalan? bukan. Sebagai apakah itu? Betul. Keterangan Sebagai keterangan Tempat. ibtida permulaannya dari Bandung. Bandung. Jadi aku berjalan mulai dari Bandung ila Jakarta ke Jakarta. Pak Nah, itu Ustadz kan Atam ya itu sebagai keterangan kan, bukan sebagai objek. Nah, sekarang wanajina minal qaumil kafirin. Nah, apakah minal qaumil kafirin sebagai objek? Apakah sebagai keterangan? Mangga silahkan. Walaupun ini sama-sama sih, kalau hal ataupun maf'ul bi ghairi sharih juga sama. Posisinya itu dia nasab sama. Iya. Mana ya. Sama sih ininya apa? Jabatan di kalimatnya sama gitu. Hal dengan maf'ul bi ghairi sharih itu kan sama nasab. Rasa bahasanya aja ya, rasa bahasa gitu ya. Ya, begitu ya. saya izin Silakan, Mbak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Tes suara dulu. Jelas, Pak. Kurang Silakan, geser Pak. ke kiri ya. Nggak Iya. kelihatan. Kurang geser. Nah, itu dia. Saya coba bolak-balik ya. Jadi sebetulnya apa yang tertulis sekarang menurut saya setuju seperti ini ya. Bahwa yang pertama maf'ul bih itu jelas domir nahnu ya, nah ya. Iya. Kemudian birahmatika itu sebetulnya jadi istilahnya tadi ta'alluq itu kepada naji, ya kan? Jadi kalau dibolak-balik kalimatnya dengan rahmat engkau, ya kan? Dengan rahmat engkau selamatkanlah kami. Jadi jelas kami itu adalah maf'ul bih, dengan rahmat engkau itu adalah sebagai hal. Kemudian tadi pertanyaannya minal qaumil kafirin. Coba kalau kita utak-atik sedikit misalkan untuk memahami ini ya. Misalkan selamatkanlah kaum orang-orang kafir dari kami. Ya kan? Berarti objeknya adalah orang kafir dari sini, ya kan? Kalau begitu kalimatnya. Kalau begitu kalimatnya ya. Ya, kalau begitu kalimatnya. Selamatkanlah orang kafir dari kami ya. Jadi hebat ya.
orang kafir mau diselamatkan dari kami. Nggak Nah, boleh maka gitu. kami di situ menjadi keterangan betul. gitu. Jadi Daripada kalau ditukar sementara orang objek. kafir itu dalam situ jelas Pakai MB, objek. maf'ulun bih, objek gitu. Jadi yang tertulis sekarang menurut saya Udah benar ya. dari penjelasan itu semuanya udah seperti itu gitu. Jadi birahmatika itu adalah hal daripada selamatkan itu sendiri. Kemudian minal qaumil kafirin itu menjadi hal Dari Naji. dari Selamatkan. kami tadi itu, ya kan? Jadi dia mendukung keterangan kami itu sendiri, maf'ulun bih itu, gitu. Gitu. Gitu kira-kira kalau yang saya Bagus coba. itu contohnya bagus Pak Rafiq ya. Iya. Selamatkanlah kaum kafir dari kami berarti hal kan? Iya, yang jadi hal kalau adalah selamatkanlah kami dari kaum kafir berarti dari kaum kafir itu jadi hal juga gitu. Iya. Dan ini bisa juga dimulai dengan ini, dengan rahmat engkau selamatkan kami. Iya, jadi betul. Dengan rahmat engkau itu hal yang didahulukan. Nah, ini didahulukan ya. Terangan yang mendahulukan. Ini saya cuman analisa orang awam aja Pak Ustadz. Tapi bagus ya. Berarti kita sepakat ya minal qaumil kafir. Apakah kita sepakat sebagai keterangan atau sebagai objek? Mangga silahkan. Sepakat aja. Sepakat dengan hal aja ya. Sepakat aja supaya kita lanjut. Iya, boleh. Ya, berarti ini udah dibenerin ya. Udah bungkus. Ini udah dibenerin, udah ya. Ya, begitu aja dulu lah. Meskipun puas dipuasin aja. Kayak bagannya juga udah saya benerin ya. Iya, betul. Ya sudah Bu. Ibu mau aja presentasi sudah bagus. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ibu mau aja menjadi moderator sudah sangat bagus, volunteer. Ibu mau menggantikan ya. Bu Lisma mau menggantikan itu juga udah bagus gitu. Iya. Ayo Bu Putri, mangga di ayat ini. Silakan Bu Putri. Baik, terima kasih Bunda Lisma. Saya akan meneruskan surat Ghafir ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa attahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Saya akan coba mentarkib ayat 8 ini. Robbana artinya Tuhan adalah isim mansub sebagai mudhof. Kemudian kami adalah domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi sebagai mudhof ilaih. Jadi Robbana mudhof ilaih. Kemudian nida munadanya nidanya yaitu ya adalah mahzuf. Wa huruf athof, kemudian adkhil engkau masukkanlah fi'il amr, wazan 7 domirnya anta. Ini ma'tuf ke ayat sebelumnya, jadi ayat 7. Nah, dalam nahwu kedudukannya dalam kalimat sebagai fi'il fa'il. Kemudian hum adalah domir mutasil, nasab sebagai maf'ul bih 1. Kemudian jannati adalah nasab, di sini adalah mudhof dan sekaligus sebagai mausuf. Kemudian adnin adalah isim nakiroh, adalah mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih jannati adni. Kemudian alati adalah isim mausul. Ini mensifati yang keenam. Kemudian wa'atta engkau janjikan adalah fi'il madi, wazan 2 domirnya hiya.
di kalimat berkedudukan sebagai fi'il fa'il. Kemudian hum domir mutasil, nasab, kemudian wa-nya huruf athof, kemudian man-nya orang yang, artinya, kemudian sebagai isim mausul. Ini maktub ke-4, baris ke-4 atau baris ke-10, hum. Jadi sama saja. Nah, ini berfungsi berkedudukan sebagai maf'ul bih dalam kalimat. Nantinya di dalam kalimat ini bertingkat ya. Jadi maf'ul bihnya di dalamnya ada fi'il fa'il, kemudian ada maf'ul bih. Kemudian lanjut ke solaha, berbuat soleh, itu adalah fi'il madi wazan 3, domirnya huwa. Kedudukannya dalam kalimat sebagai fi'il fa'il, itu anak kalimat dari maf'ul bih yang di atas. Kemudian min, huruf jer, kemudian aba, bapak-bapak, isim nakiroh sebagai majrur. Kemudian dengan lafaz di bawahnya him sebagai mudhof ilaih juga. Kemudian ini sebagai hal yang pertama. Kemudian wa huruf athof, azwaji istri-istri isim nakiroh ini majrur sebagai mudhof juga karena setelahnya ada him dhamir mutasil. Nah, azwaji ini adalah maktuf ke-15. Jadi ada min di depannya. Jadi jar majrur. Kemudian hal yang sama untuk wa huruf athof yang kedua zurriyati keturunan itu adalah isim nakiroh majrur dari min. Kemudian sebagai mudhof juga karena setelahnya ada him. Jadi mudhof ilaih. Ini sama maktuf ke aba bapak-bapak. Nah, sampai di baris 22 kalau kita lihat dalam kedudukannya dalam kalimat, jadi maf'ul bih itu mempunyai anak kalimat fi'il fa'il dan maf'ul bih. Sementara maf'ul bih yang hum wa man itu mempunyai anak kalimat fi'il fa'il, kemudian hal 1, hal 2, hal 3 ini disambung menjadi hal saja. Kemudian yang terakhir itu adalah kalimat yang terpisah. Inna, huruf taukid, nasoba rofa'u. Kemudian ka, engkau, domir mutasil, nasob sebagai isim ina. Kemudian anta, engkau, domir mutasil, ini sebagai taukid. Dalam kalimat kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian al-azizu, maha perkasa, itu adalah isim ma'rifat sebagai khobar ina. Adalah khobar 1, kemudian al-hakimu, maha bijaksana, isim ma'rifat juga sebagai khobar ina. Jadi dalam kalimat khobar 1, khobar 2. Jadi seperti itu kedudukan dalam kalimat. Kemudian bagannya saya kira sesuai dengan yang tadi, jadi ada nida munada, kemudian kalimat jawab nida munada. Nah, di bawahnya itu adalah fi'il fa'il, maf'ul bih, kemudian maf'ul bih 2, punya anak kalimat, fi'il fa'il, kemudian maf'ul bih. Maf'ul bih yang hijau itu punya anak kalimat lagi, fi'il fa'il, dan hal. Kemudian setelahnya itu adalah mubtada, khobar 1, dan khobar 2. Mungkin itu Bunda Lisma. Kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilakan Bunda Lisma. Terima kasih Ibu Putri. Alhamdulillah sudah lancar. Mangga Bapak Ibu untuk mendiskusikan, silahkan. Mungkin ada yang perlu kita bahas. Baris 13. Ya, ini solaha. Baris 13 solaha itu kan rasanya wajan 1 ya, solaha yaslahu kan? Iya. Solaha yaslahu fa'ala yaf'alu. Ya, betul. Ada huruf ini idhar. Solaha yaslahu ya. Coba dicek di kamus dulu, dicek dulu di kamus. Coba dicek. Wazan 3. Kalau fa'ala yaf'alu apa? Fa'ala yaf'alu wazan 1. Ya wazan 1. Nah, solaha tuh yaslahu. Iya, kayaknya ini wajan 1 karena ada huruf izharnya, Pak. Iya. Solaha
Ya seluruh di sini, Ma, Pak. Ya ma, seluruh. Ya Udah seluruh. kita lihat Di, kok. di Iya, kosakata nomor 42 ya. Halaman iya, Oh, 822. iya. AU itu. Solaha ya AU. seluruh. Berarti tidak semua ya. ya. Jadi begini Bu Eh, Isma, tidak saya semua, tidak Mm-mm. jika kita menemukan fiil nih, Hmm. ain fiilnya atau lam fiilnya Huruf ada huruf izhar. izhar, belum tentu Belum itu tentu, iya. wajan satu. Tuh. Nah, tetapi jika wajan satu mesti ain fiilnya atau lam fiilnya ada huruf izhar. Nah, tetapi jika kita menemukan nih fiil, misalnya sholaha, ada huruf izharna nih pada lam fiilnya. Nah, apakah itu mesti wajan satu? Tidak mesti. Hmm. Contohnya ini, ternyata ada wajan 3. Iya. Kebanyakan Tetapi wajan 1 mesti ain fiilnya atau lam fiilnya ada huruf idharnya. Itu Ibu ya. Risma. Yang benar lihat di kosakata. Ya. Di kamus juga bisa. Ya, Iya. berarti Bagus wajan sekali 3 ya. ya. Saya saya pernah ngelihatnya di membaca itu aplikasi. sekolah hayaslahu malahan. Ya, Ya tapi di seluruh. kosakata solaha ya seluruh, Bu. Ya seluruh. Solaha ya seluruh. Bu Lisma, Ya. mau tanya itu wa yang 11 itu bukan Apa yang atof ya? yang mana? Ya. Maktuf yang wa 11 11 itu ya. wa atof, maktuf ke hum. Mm-mm. Jadi man solaha min abaihim wa azwajihim itu semua maktuf ke hum. Kalau saya gitu. Iya, betul. Iya ini. Nah itu juga kan, Enggak, itu enggak maktuf itu. nah itu Dia atop ke itu jadi hal. Itu jadi hal. Kalau hal kan Man, maktuf juga. man itu mausul. Maksudnya Apa gimana Bu? mausul? Bu Maktub. gimana Bu? maktub ke home. Atau ke Maktuf 10 ke ya, Hmm. 10 Kalau wa iya. huruf atopnya maktubnya harus ada Coba maktubnya. diperbesar Bu Risma, diperbesar coba agar bisa terlihat diperbesar. Di apa kan di Nah, di itu hatum ke hum. nah, ya. Oh iya iya. Udah betul. Tadi Betul. Iya. tulisannya kecil Ya. soalnya. Saya cuma mau diskusikan yang nomor terakhir nih. Al-Azizul Hakim ini. Setahu saya ya, sejak dari KBI 1 kalau ada makrifat kemudian isi makrifat diiringi dengan isi makrifat yang lain, itu selalu terikat dengan kata sifat apa? Mausuf gitu ya. Naat man'ut gitu. Jadi kan misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan Ar-Rahim itu menjadi sifat dari Ar-Rahman. Sekarang Al-Azizu Al-Hakimu berdasarkan kaidah makrifat-makrifat itu saya menetapkan dia sebagai sifat dan mausuf gitu. Sifat naat man'ut gitu. Sehingga khobar 1 dan khobar 2 ini dapat disatukan. Dan itu udah saya periksa di IA ya. Bahwa memang ada dua pendapat di sini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Hakimu itu tidak bisa menjadi sifat dari Al-Azizu. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bisa aja Al-Hakimu itu sifat dari Al-Azizu gitu. Nah, gimana menurut Bu Lisma? Apakah Bu Lisma berpegang kepada pendapat yang yang tidak membolehkan bahwa Al-Hakimu itu tidak menjadi sifat dari Al-Azizu, atau berdasarkan apa gitu? Kalau saya pertama-tama saya berdasarkan al-makrifat itu gitu. Ini teh kalau lihat sigotnya itu sigot apa ini? Al-Azizul Al-Hakimu itu apa ya? Al-Azizu Sigot apa ya Pak Hatta? Isim sifat musyabahah. Musyabahah ya. Tetapi jika dinisbatkan ke Allah itu sigot mubalaghah. Jadi mubalaghah. Jadi Ya, mubalaghah kan. dinisbatkan kalau itu sifat Berarti dia bisa itu juga namanya sifat. mubalaghah. Ya. Berarti Ya. dia juga bisa sebetulnya sifat. Jadi yang maha perkasa, yang maha bijaksana gitu kan. Iya. Tetapi kalau lihat di posisinya ya, kan khobar itu bisa dibentuk dari isim sifat, bisa kan? Bisa. Iya. Udah. Bisa. Tapi kalau dia disatukan bisa nggak? Secara artinya Pak Fauzi. Ya. Ya. Tapi secara artinya Jadi beda Pak. maha perkasa yang bijaksana bisa aja kan?
Ya sekarang yang perkasanya itu siapa? Allah. Anta. Iya, kan Anta. Anta kan yang Anta. perkasanya. Berarti Iya. kan si Ajizu itu kan mensifati Anta. Tapi di sini dia dikaitkan Kemudian dengan Al-Hakim Al-Hakim. yang bijaksana siapa, Pak? Yang bijaksana. Yang Kak. Yang bijaksana Sama aja, kan Pak. Allah juga Kalau Anta. Berarti Al-Hakim Ar-Rahman itu siapa? mensifati Ar-Rahman. Anta. Ar-Rahman itu yang Ar-Rahman itu kan Allah kan? Iya. Ya. Ar-Rahim juga Allah. Iya, Kenapa dia Ar-Rahman bisa itu menjadi mensifati sifatnya? Allah. kita Al-Rahim kita mensifati mulai begini Allah. Pak Fauji, kita Ya. Bismillah. Nah, kita coba dengan metode sorogannya. Bismillahi dengan nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani Iya, yang Maha kasih. Pengasih. Sifatnya Allah Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Klop tidak? Ya. Sekarang yang Wow. ini. Innaka sesungguhnya engkau, anta tegasnya engkau, Al-Azizu adalah zat yang maha perkasa. Al-Hakimu adalah zat yang maha bijaksana. Itu jika dijadikan khobar satu, khobar kedua. Klop tidak dengan makna yang dimaksud. Iya. Klop ya. Sekarang kita permintaan Pak Fauji dijadikan sifat nih. Iya. Innaka sesungguhnya engkau, anta tegasnya engkau, Al-Azizu adalah zat yang maha perkasa. Sifatnya Al-Aziz, Al-Hakimu yang maha bijaksana. Apakah dapat memenuhi maksud yang makna yang dimaksud? Bisa juga, Pak. Iya. Kayaknya sih nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena terus Sehingga nggak langsung. jika kita jadikan sifat nih, Harus. innaka sesungguhnya engkau, Iya. anta tegasnya engkau, Al-Azizu Al-Azizu, adalah zat yang maha maha perkasa. perkasa. Iya. Sifatnya Al-Aziz, Al-Hakimu yang maha bijaksana. Nah, Iya. apakah sesuai dengan makna yang dimaksud? Kalau Al-Aziz itu kan zat ya, zatnya Allah gitu ya. Iya. Zatnya Allah itu kan tidak berjarak dengan Allah kan. Iya. Tidak ada berjarak, menyatu kan. Jadi zatnya Allah. Jadi Al-Hakimu itu kalau dia mempunyai sifat kemaha perkasa juga bersifat ke Allah sebenarnya. Iya. Nah, terus? Nggak Kan ada ini bedanya gitu. Begini izin, Pak Fauzi, izin ya, Iya. untuk izin. Kak itu ya engkau ya ke sifat Allah itu kan satu mausuf kan boleh banyak sifat, boleh kan, misalkan orang itu Boleh. ganteng, Boleh, kaya gitu kan, boleh, boleh. boleh. Ini makanya ini. Tapi Jadi dalam keterangannya Bu ya, bahwa ke Allah itu sifatnya sifat musabbahah ya. Tapi kalau antara sifat-sifat Allah itu bersifat, itu sifatnya sifat apa? Sifat mubalaghah ya. Beda sifatnya itu. Musabbahahnya itu beda ke Allah itu. Tapi kalau ke sesama mereka itu musabbahah apa? Saya juga nggak hafal Izin gitu. Pak Ustadz Atta. Silakan Pak, silakan. Dari kelompok 1. Kemarin kita juga diskusi ini ya. Sebetulnya kan secara struktur dulu ya, secara nahunya itu kan jelas ya. Innaka kan sebagai mubtada dan anta itu mentaukidkan seperti yang tertulis sekarang itu. Nah, khobar 1 dan khobar 2 itu Al-Azizu dan Al-Hakimu. Kenapa ada khobar? Karena dia khobar daripada isim inanya K itu, ya kan? Iya. Nah, itu satu dari secara struktur tuh udah menurut saya udah pas. Nah, kemudian di sorofnya ini memang seperti yang tertulis sekarang ada khobar ina yang satu, khobar ina yang kedua. Tapi kalau kita lihat innaka anta, jadi kan anta di situ kan kalau dipisah itu kan sebetulnya seakan-akan kalau di samping dia taukid itu khobar dari K itu sendiri kalau struktur ke sorofnya ini di dalam. Nah, anta yang mana? Anta yang maha perkasa, anta yang Al-Aziz dan anta Al-Hakim. Gitu kan. Jadi Al-Aziz dan Al-Hakim itu merujuk kepada anta itu sendiri. Sifat dari anta itu sendiri kalau melihat itu bisa menjadi naatnya anta. Ya, tapi dari secara struktur dia jelas tuh
khobar 1 dan khobar 2. Tadi yang dikatakan oleh Pak Ustadz Pratiwa, tidak bisa kita sebut yang Pak Fauzi, misalkan tadi Al-Hakimu itu adalah sifat Al-Aziz, nggak bisa. Karena dia merujuk kepada anta, bukan kepada Al-Aziz, Al-Hakim itu sendiri. Ya kan? Ya. Itu kalau hemat diskusi kami waktu di internal, bahwa khobar 1 dan khobar 2 jelas. Nah, kemudian masuk, kalau dia naat mana gitu kan? Naatnya berada Al-Aziz kepada anta. Keka, Ya kan? Pak. Keka. Karena anta itu kalau anta itu kan domir fasel ya. Domir fasel itu domir yang ada di antara mubtada dan khobar itu kan. Jadi ini tidak bisa dimasukkan ke dalam khobar yang anta itu. Oh Kalau iya, taukid nggak Ya, masuk ke taukid nahu itu ya. menjelaskan kak kan, Iya, mentauhidkan yang kak berarti ke kak dia semua. iya, ini kan gini, Ibu. Saya ini kan sering keluar ayat seperti ini ya, Mm-mm. innaka anta itu ya. Sebetulnya eh, tanpa anta itu sendiri kan Iya, sebetulnya udah bisa. selesai juga Iya, ya. Innaka al-azizu al-hakimu secara struktur ya iya. kan? Anta itu menekankan lagi, sesungguhnya engkau, engkau itu yang maha perkasa dan maha bijaksana, kan begitu. Jadi engkau yang mana? Nah, engkau al-aziz. Makanya kalau kita putus di 25, 26, 27, sebetulnya di kolom soroh ini saya lebih melihat juga ada unsur sifatnya anta gitu, ya kan? Al-azizu al-hakimu tuh dia merujuk pada sifatnya si anta. Anta yang mana? Anta yang al-azizu. Tidak ada lagi, berarti Allah yang dia maksud, ya kan? Yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, tapi secara struktur nau dia ya seperti sekarang ini, ya kan, yang tertulis ini, khobar 1 dan khobar 2 gitu. Gimana Pak Ustadz Hatta? Baik, kita terangkan ya. Di antara fungsinya domir fasil antara mubtada dan khobar itu adalah jika khobarnya berupa isim ma'rifat. Nah, jika khobarnya berupa isim ma'rifat, biasa disisipkan antara mubtada dan khobar dengan domir fasil. Itu Anta. fungsinya agar orang-orang tidak menyangka bahwa Dia itu isim ma'rifat tersebut sebagai naat, sifat dari sifat. mubtada. Nah, Mm-mm. pernah Iya, dijelaskan pernah dulu. belum di sini ketika itu di Saya pernah di Walas ya, di Sorogan, Walas Pak. di Walas itu Iya. dijelaskannya. Jadi ketika khobar berupa isim ma'rifat itu biasa antara mubtada dan khobar diselipkan domir fasil. Nah, jadi innaka anta. Nah, jika ada domir fasil itu jelas bahwa Itu ini khobar. adalah khobar al-azizu. Nah, adapun apa yang dikatakan oleh Pak Fauji, baik saya akan putuskan. Nah, secara mu'tamad, secara yang disepakati bersama itu bahwa al-azizu sebagai khobar ke-1 dan al-hakimu adalah khobar kedua sesuai dengan makna yang dimaksud, bahwa sesungguhnya engkau al-azizu adalah zat yang maha perkasa, al-hakimu dan juga yang maha bijaksana. Kamu cek bahasa Sunda kieu sayak tosna anjeun al-azizu eta zat anu maha perkasa, al-hakimu tur anu maha bijaksana. Nah, eta cek orang Sunda gitu. Nah, adapun ada pendapat yang lemah disebutnya kil. Nah, kila. Nah, berarti kalau jika dikatakan kila itu pendapatnya pendapat minoritas. Memang ada pendapat minoritas yang mengatakan bahwa al-hakimu boleh saja dijadikan sifat dari al-azizu. Nah, jadi innaka sesungguhnya engkau, anta tegasnya engkau, al-azizu adalah zat yang maha perkasa. Nah, sifatnya zat yang maha perkasa, al-hakimu yang maha bijaksana. Nah, itu boleh menurut pendapat kaul yang minoritas. Memang ada yang berpendapat begitu, sifatnya minoritas. Makanya disebutnya kila. Nah, ketika dikatakan dalam ilmu nahu, nah kila nah itu pendapat yang sifatnya minoritas. Nah,
Sedangkan pendapat yang muktamad yang dipegang oleh bersama, nah itu jadi al-ajiz sebagai khobar ke-1 dan al-hakim adalah khobar kedua. Nah, adapun jika ada yang mengatakan al-hakim bisa jadi sifat dari al-ajiz, kita jangan heran. Itu sebagai pendapat, walaupun memang pendapatnya tidak banyak yang mengatakan demikian, walaupun tidak banyak. Yang kebanyakan ulama mengatakan al-ajiz sebagai khobar ke-1, al-hakim sebagai khobar kedua. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, Jadi makasih Pak memang Sardi. tidak salah, memang ada pendapat yang demikian, tetapi tidak banyak. Yang banyak itu adalah yang seperti begini. Mangga silakan. Ya Pak Hatta. Jadi Pak Mau nanya Ustaz. Pak Pratiwa Mau nanya. putus-putus Pak. Iya. Pak Pratiwa putus-putus tuh. Oh iya. Ya, gimana? Sok mangga Kalau Pak Pratiwa. taukid bukannya masuk ke bainatul kalam, jadi ke nahunya, Bu Risma. Taukid. Bukan Taukid di itu kan nahu. tabi kan ya? Taukid itu kan tabi ya? Ya Kan kemarin dia ada masuk juga bainatul diskusi. kalam kan? Jenis-jenis bainatul Iya, kalam kan? betul. Kalau jenis-jenis bainatul kalam kan berarti Bainatul dia di kalam, nahu. cuman Pak Muslim yang Taukid ke muakatnya narohnya di harusnya. sorof, Bu. Saya di pernah sorof. nanyain gitu, Bu. Oh, di sorof jadinya ya, Pak? Iya, di sorop itu Bu, di sorop Iya, ya. saya pernah nanya. Oh gitu ya. Iya, di Sorof, sorop. Bu. Pak Ustadz. Nah, itu taufik. Kalam, tapi dia tetap namanya di Iya. Putus Pak Pratiwa. sama seperti badal juga sama dia. Iya. Wah. Taukid badal. Pak Pratiwa di gunung apa, ini. Pak Pratiwa di gunung apa di laut? Busum. Kan kan tabi itu ada 4 ya. Iya, betul. Itu taukid, kemudian naat man'ut. Iya. Apalagi tabi itu ada 4 Atop. pokoknya. Atop satu. Atof ya. Atof. Nah, itu kan semua di kiri semua. Enggak ada yang di nahu gitu kan. Enggak ada badal misalnya atau atof kan selamanya di kiri, Bu. Atof itu kan sama itu tabi juga kan? Iya. Berarti Kan, taukid juga tabi kan, sama berarti di kiri, Bu. yang kemarin kan pelajaran tentang bainatul kalam kan. Saya kira bainatul kalam itu kan dari tarkib yang minimal kan. Apabila ditambah bainatul kalam dia menjadi tarkib maksimal. Tentu kan dengan demikian bainatul kalam itu kedudukannya di nahu gitu kan. Kalau menurut saya, kalau memang kemarin pernah dibilang di sorof ya sudah. Iya. Jadi kalau yang di nahu itu kalau menurut ini ya, kalau menurut pengalaman kita semua nih, yang termasuk di dalam nahu itu kayak mubtada, khobar, fiil, fa'il, Maf'ul bih. kemudian apa? Maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah yang gitu-gitu lah. Izin dong, sekalian Bu Sumi ini komen. Saya juga tadinya naruh akannya di nahu taukid itu, karena kita kan waktu belajar sesuai dengan yang Bu Sumi sampaikan, waktu belajar bainatul kalam itu kan bainatul kalam itu ada hal, ada maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, taukid, badal gitu ya. Nah, itu kan semuanya adalah bagian dari nahu gitu kan. Nah, kalau taukid yang disebut inna memang dia di kiri, misalnya inna, lakot gitu-gitu ya, kot. Tapi kalau ini kan dia adalah namanya bainatul kalam, bentuknya taukid gitu. Jadi saya taruhkan di kanan juga memang di nahwu. Taukid dia ke mana, Bu? Taukidnya dia kan ke ka ya. Sedangkan ka Iya, itu taukid dia ke ka. sebagai mubtada kan? Iya, Ya, berarti betul. mubtada itu semua gitu. Itu apa yang Tapi kita disampaikan sebutkan oleh dia Pak sebagai Pratiwa taukid, itu bisa benar, kan? bahwa itu Saya jelas. kemarin disampaikan oleh Pak Muslim itu ada di sorof. Itu benar itu. Iya, karena ini dari KPI sih beda nih. Mungkin ada tingkat-tingkatannya ya. Anda ditanyakan tuh kenapa kok nggak ke nahu, nggak itu di Iya. sorof tempatnya. Gitu. Betul Iya. ya? Iya, betul begitu ya. Kita ikut aja lah metode Kita Pak ikut Muslim. KBI dulu aja Iya, betul. supaya nggak pusing. Iya. Saya Kan kan di ikut KBI juga
juga taukid itu termasuk Bainatul Kalam kan di KBI. Taukid Enggak, itu Bu. sendiri. Ke kiri, Bu, semua. Jadi Iya, selama ini kan Iya kan waktu kita belajar Bainatul Kalam. iya, Waktu termasuk Bu. belajarnya Bu Satunya Risma, waktu taukid. belajar Iya, jenis-jenis Bainatul Nah, Kalam. iya, dulu Satu itu yang pertama taukid. ya, Bu ya. Setelah ke sini ke sininya kan kita langsung pindahin kayak huruf misalkan jadi begini. Jadi terus direvisi terus kan sama Pak betul, Mufti. betul. Nah, tadinya kan Iya, berbagai apa gitu di sebelah kanan juga itu apapun dimasukin. Nah, Udah kemudian ada juga. minggu-minggu berikutnya dipindahin betul. ke kiri bahwa yang ini terus minggu berikutnya kita memperbaiki warna, minggu berikutnya Iya, kita memperbaiki itu kan. Awal-awalnya begitu. berevolusi memang Ya, pelan-pelan mencari betul. bentuk yang pas kayaknya. Iya begitu Bu. Dulu juga emang pernah kita lagi awal-awal itu kan kayak apa ya? Itu semua di kanan Bu semua. Semua Badal di pun di kanan. kanan dulu. Badal Badal pun di dulu di kanan kanan. ya. Memang Terus sekarang badal ke kiri juga ya, Iya, badal ke Udah ke kiri. udah ke badal kiri, Bu. di kiri. Udah Padahal ke, di kiri. Oh, udah ke taukid ke kiri, Bu. kiri, badal ke Ya, kiri. Tahu ke Kalau kiri. hal aja yang masih di kanan. Iya, Hal hal masih di aja. kanan. iya hal. Sama Hal. maf'ul ma'ah, maf'ul li Itu ajlih, ya itu masih di kanan. iya. Saya lihat Bu Risma ini ada menuliskan naan apa? Nida munada di kanan nih. Ini Ya, yang mana? yang ini yang merah ini. Apa Ini mah ini kebiasaan kita ya, bukan? ini mah kan tidak berwarna lihat. Ini Iya, itu tapi dituliskan kan? iya, maksudnya ini adalah nida mudada besar. Kalau Pak Musrif Di ya, kiri. kalau Oh, Pak Musrif ini. itu ini kosong ini Bu. Iya, betul. Sampai nanti Iya, ada Ini. ketemu di sininya iya, nih. iya, iya. Ah, gitu. Iya. Ya, gitu ya. Ya, kita ngikutin Pak Tapi Musrif nggak aja. pelanggaran ya. Saya suka ini menyesuaikan dengan ini nih. Pak Jawab Hatta nida izin. mundada, ini nida mundadanya gitu tadinya. Ada yang nulis itu apa kalimat nida gitu. Iya, Kalimat jawab nida nida biasanya sebelah sama. kiri Enggak, di sorof. kalimat doa. nidanya di kanan. Kalau Nida yang mundada. nada Iya. mundadanya di kiri memang. Iya, Iya. itu kan udah di bawah tuh. Hah? Ya udah ini. Kan udah ini yang panjang ini. Udah. Iya, Ya. di kanan kan itu. Pilak. Iya. Tapi ya Tapi Karena nida ini tidak mundadanya di berwarna, kiri. artinya ini menyatakan bahwa ini hanya uslub saja. Ini hanya gaya bahasanya aja. Ada uslub, nanti ada uslub kosam, ada uslub jawab syarat gitu, dan dia setara gitu. Artinya memang tidak beri'rob dia itu lama halal minal i'rob ya. berarti Kenapa nggak boleh gaya bahasa, diwarnain Bu? kuning ya? Iya, Nggak boleh dikuningin Bu ya? nggak boleh. Ini kan kita Nggak boleh kesepakatan kan dikuningin, nggak boleh dimerahin, nggak boleh dihijauin. itu udah ya. Udah ya. Bu Risma, kenapa disebut gaya bahasa tadi? Uslub itu kan uslub kan? Iya. Bukan gaya bahasa, gaya apa sih? Termasuk ke dalam kelompok uslub. Uslub gitulah. Uslub itu kan gitulah kayak Kayak lama itu, Mas. kayak level lebih tinggi itu. Pak Ustadz Hatta, saya mau tanya nih. Mangga. Masih adakah? Mangga. Tadi saya tertarik dengan ini ya, untuk Bapak juga ya, ini ya, Ibu. Yang tadi ya, yang di bawah ya, 23, 24, 25, dan 27. Innaka antal azizul hakim. Nah, ini kalau lihat kita tinjau yang sering keluar di ayat Al-Quran ya, misalkan innallaha Ghafurur rahim. innallaha wal azizul hakim, ada nggak ya? Pernah nggak ya? Ini Azizul Hakim ini. Pernah ada dengar Wal. tuh? Pakai wal nggak ada. Oh, nggak tahu. mungkin huwa. Atau huwa samiul alim gitu? Huwa. Kalau Iya, buat benar, samiul benar. alim ada. Iya, pakai innallaha ada nggak? Innallaha Oh, samiul innallaha alim. banyak. Ada. Innallaha. Ada. Ada ya? Oke. Iya. Ada, nanti dicek aja kalau ada. Tapi maksud saya begini sebetulnya, saya ingin menyusun itu mirip dengan ini. Nanti kita analisa ya. Misal, innallaha was-sami wal azizul hakim, misalkan begitu ya. Ya kan? Jangan dipastikan dulu bahwa itu ada dalam Al-Quran, saya agak ragu. Tapi kalimat itu sering mirip-mirip gitu ya, misalkan ya. Innallaha wal azizul hakim misal. Nah, itu kita ingat sering oleh Pak Musrif ya. Kalau innallaha itu jelas ya. Allah dalam itu adalah mubtada, ya kan? Iya. Ya nggak? Ya, mubtada innallahanya itu Allahnya itu adalah mubtada karena isim inna, ya kan? Ya. Kemudian huwal azizul hakim itu dirangkai satu ke satu menjadi khobar, ingat kan? Iya.
yang terdiri pada mubtada khobar lagi, ya kan? Jadi khobar punya anak, mubtada, khobar 1, khobar 2 gitu. Nah, makanya tadi saya agak nyenggol di sini. Bisa nggak huwa itu sepadan dengan anta di sini? Kebetulan Bisa. anta tuh kamu, kalau huwa dia. Sama-sama domir nih, Iya. ya kan? Domir. Maka kalau dari cara pandang seperti itu, innallaha itu adalah Allahnya itu mubtada, huwanya itu adalah khobar dan seterusnya yang terdiri dari mubtada, khobar 1 dan khobar 2. Kira-kira bagaimana mencernanya? Baik, saya jawab. Di surah At-Taubah ayat 118, Innallaha huwat tawwabur rahim. Innallaha huwat At-Taubah berapa, tawwabur. Ustaz? Maaf. 118. At-Taubah Nah, ya. di sini huwa boleh dijadikan sebagai dhamir fasil antara mubtada dan khobar. Nah, jadi ketika ada dhamir fasil berarti at-tawwabu jelas-jelas sebagai khobarnya, bukan sebagai sifat. Nah, tapi boleh juga kita mentarkibnya, ya. Jadi innallaha sebagai mubtadanya, sebagai mubtada, khobarnya berupa jumlah ismiyah. Betul. Ya. Mana jumlah ismiyah tersebut? Yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi huwa sebagai mubtadanya, at-tawwabu sebagai khobar ke-1, ar-rahimu sebagai khobar kedua. Nah, di sini yang ini pun boleh sebenarnya. Nah, innaka, nah ini sebagai mubtada, Antanya khobar. khobarnya berupa jumlah ismiyah. Khobarnya berupa jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah tersebut terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi anta sebagai mubtadanya, anta sebagai mubtada. Nah, khobarnya berupa apa khobarnya? Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim sebagai khobar. Jadi secara tarkibnya innaka khobar ke-1. Nah, khobar ke-1 mana? Yaitu berupa jumlah antal Azizul Hakim. Antal Azizul Hakim merupakan jumlah ismiyah. Terdiri dari anta khobar mubtada kedua, al-Azizul Hakim sebagai khobar kedua. Nah, adapun penamaan 1 kedua itu adalah berupa induk kalimat dan anak kalimat di sini. Jadi induk kalimat dikatakan sebagai mubtada ke-1 dan khobar ke-1, anak kalimat dikatakan sebagai mubtada kedua, khobar kedua. Nah, itu penamanya beda ini. Bukan artinya sebagai maf'ul bih 1, maf'ul bih kedua, itu berbeda. Dikatakan ke-1 kedua di sini adalah mana induk kalimat, mana anak kalimat. Nah, jadi ketika mentarkib seperti itu, maka innaka itu sebagai induk kalimat. Nah, khobarnya antal Azizul Hakim. Nah, antal Azizul Hakim, itu merupakan anak kalimat. Anak kalimat tersebut terdiri dari anta sebagai mubtada, al-Azizul Hakim sebagai khobarnya. Nah, anak kalimat tersebut antal Azizul Hakim sebagai khobar dari induk kalimat innaka. Itu jika kita mentarkib seperti begitu, boleh. Ya, mungkin secara kaidah nahwunya bisa Pak Atta, tetapi kan Pak Musrif sudah menjelaskan. Kalau ketemu dengan ka dan anta seperti itu, ya harus jadikan mubtada dua-duanya, digabung. Seperti itu. Ya, seperti itu sudah pakemnya Pak Musrif. Itu yang ditanyakan oleh Pak. Iya, pakemnya begitu. Tapi Pak Musrif itu juga kalau saya nggak salah dulu yang presentasi juga lah Pak Pratiwa dengan Pak Taufik dulu. Ketika yang pertama dulu, itu juga ada 2 versi di ayat kedua itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Seperti itu dalil muttaqin itu apa khobar 1, khobar 2 atau khobar 2 yang terdiri dari anak kalimat itu. Tapi Pak Musrif merekomendasikan yang lebih bagus adalah tidak ada anak kalimatnya. Jadi kalau menurut saya seperti yang sekarang ini yang paling tepat. Tapi kalau di pertanyaan online Pak Taufik, apakah boleh atau tidak? Pertanyaan dari Pak Taufik itu begitu. Kalau secara nahwu sih boleh aja.
Kalau secara kaidah nahu sih boleh, tapi kalau kita mengikuti Pak Musrif, itu keadaan anta itu harus jadi satu sebagai mubtada. Iya, iya. 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 Terus ini Nggak- juga Ya, kalau saya Pak Pak Rangkuti, Ada saya kesepakatan mencoba gitu. memahami ini Kesepakatannya apa gitu yang kita kan pegang. dalam menganalisa itu bisa ini ya. Oh bisa. Kalau di kimia itu untuk mencapai produk reaksi itu bisa berbagai-bagai Iya bisa. jalur reaksi gitu kira-kira Iya. ya. Kira-kira gitu. Tadi Jadi saya katakan juga bisa Pak, kalau secara kaidah nahu. Saya juga membuat alternatif seperti itu. Tetapi kalau Pak Musrif lebih merekomendasikan seperti model begini, itu aja. Iya. Itu yang Iya, iya. disampaikan Yang Pak tadi, Rangkuti kesepakatan Pak. Oke, kita sepakat ini ya. Iya, Gitu. Iya. kesepakatan. Gitu. Saya mencoba secara bawa tarkib ini. boleh Yang aja lain-lain Pak. boleh, nggak apa-apa tadi itu Banyak alternatif. versi nanti ya. Pak Banyak Musrif versi. itu saya tangkap orangnya analisa bisa kalau memang bisa diterima gitu ya, tidak harus kaku seperti itu. Iya. Tidak. Nah, jadi Saya tidak, jangan saya tidak saklek menyalahkan juga. Pak Taufik. Saya pun begitu juga. Enggak, ngerti gini, tadi kan di awal saya udah bilang yang format ini udah bisa diterima kan. Iya. Di kami menjadi diskusi kemarin itu. Bahkan begini ya, ini kan kita dengan analisa ini bisa paham jadinya ya. Ya kenapa saya kasih paralel innallaha wat tawwabur rahim tadi wat tawwabur rahim ya. Iya. Ya, Tiga tadi. watawabur rahim. Buat tawabur rahim. Tuh, at-tawwabur rahim ya kan. Jadi itu mirip. Cuman di sini kita terjebak kepada di situ ada innaka engkau, lalu ada engkau lagi sebagai taukid, ya kan? Nah, sama-sama engkau artinya. Nah, coba buka dengan contoh rangkaian kalimat tadi gitu kan. Sehingga dia bisa keluar dua kemungkinan. Saya rasa Pak Musrif akan insya Allah menerima gitu kan. Tetapi bisa juga gini tadi Pak Ustadz Hatta ya. Saya coba begini, kalau misalkan huwa anta itu sebagai tapi mungkin ini pilihan terakhir yang mungkin agak lemah mungkin ya jangan. Jadi tadi itu kenapa muncul naat itu. Jadi al-azizu itu dia bisa menjadi sifat daripada anta itu, ya kan? Kalau misalkan anta itu saya ganti dengan Allah gitu, innaka Allahu jadinya kan ya, misalkan ya, boleh nggak secara kalimat? Begini Pak, yang dimaksud dengan kita kan dalam menerjemahkan Al-Quran itu mencari makna itu kita cari makna mufidah. Nah, jika ada mubtada tapi tidak ada khobarnya, apakah itu termasuk mufidah? Apakah itu dapat dipahami? Kalau tidak ada khobar ya nggak bisa dipahami. Sesungguhnya engkau yang maha bijaksana. Nah, sesungguhnya engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, sesungguhnya engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kira-kira yang mendengarkan apakah akan menunggu khobarnya? Apa yang dimaksud dengan Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana itu bagaimana khobarnya? Karena akan menunggu. Nah, tadi itu bukan kalam mufidah kalau itu dikatakan sebagai sifat. Pak Atta tadi kan sempat nyenggol tadi di awal saya tangkap ya, sekiranya nggak ada antai di sini ya, benar nggak? Sekiranya ada anta, sekiranya nggak ada anta, memang, nah itu masalahnya begini. Faidah dari domir fasil itu diantaranya dimunculkan agar tidak menyangka orang-orang bahwa kalimat yang makrifat itu sebagai sifat dari kalimat sebelumnya. Itu kaidah. Seperti innallaha huwat tawwabu. Nah, jangan sampai diperkirakan bahwa at-tawwabu sifat dari lafaz Allah. Iya, makanya dimunculkan. Karena ada domir fasil itu berarti clear bahwa at-tawwabu sebagai khobar. Nah, itu diantara faidah dari domir fasil. Nah, adapun kalimat tersebut yang dimaksud oleh makna kalimat tersebut memang mubtada dan khobar, suatu khobariyah bahwa Allah itu
At-Tawwabu yang maha menerima taubat. Itu yang dimaksud dari kalimat tersebut. Nah, jika kita mengatakan Innallaha sesungguhnya Allah, At-Tawwabu yang maha menerima taubat, Ar-Rahimu yang maha penyayang. Nah, yang mendengarkan akan menunggu-nunggu apa itu Allah yang maha menerima taubat, yang maha penyayang itu. Nah, Karena itu mubtada bukan semua ya. sebagai kalimat mufidah. Hmm. Berbeda kalau kita dijadikan khobar. Sesungguhnya Allah. Nah, apa khobarnya? At-Tawwabu adalah zat yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Kalau itu Pak Atta, saya nambahin sedikit ya, biar melengkapi ya. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ya kan? Kalau di situ apa tuh? Itu bukan domir pasal, Pak. Iya, tahu saya. Konteksnya tadi itu. Innallaha itu ada Allah sebagai isim inna, ada mubtadanya. Nah, apakah mubtada butuh khobar? Tidak untuk menentukan untuk menjadikan sebagai kalimat mufidah. Ya, butuh. Ya, Nah, itu tadi butuh khobar. Nah, berarti ma'al sabirin dijadikan sebagai khobarnya, bukan dijadikan sebagai keterangan. Iya. Iya, dorobnya itu ta'aluknya ke itu yang apa? Mustaqilun. Ya. Iya. Boleh. Begitu ya, udah ya. Diskusi hari ini udah kan ya? Artinya gini, biasanya Bu Lisma yang rame biasanya. Sekarang Bu Lisma diramein. Nah, sekarang Bu Lisma nggak tahan tuh diramein. Bukan maksudnya gini. Ini udah mau jam 20.51 maksudnya. Ya, ini udah mau besok kita kan ke KBI. Kalau diterusin kan sampai jam 1 juga pasti nggak kelar gitu. Makanya kita ambil kesimpulan aja bahwa secara ilmu nahwu mungkin tadi banyak versi ya. Tetapi ada juga kaidah yang tadi oleh Pak Hatta ini kan bahwa di sini ada yang namanya domir fasal, yaitu fungsinya tadi membedakan antara mubtada dan khobarnya itu. Jadi bukan sebagai sifat. Nah, itu satu ilmu baru ya. Itu ada domir fasal. Nanti misalkan bentuknya seperti ini, mubtadanya disatuin. Nah, ini kita melihat ke hasil yang kemarin ya, bahwa secara apa ya, pengerjaan dari Pak Musrib itu begini gitu. Dijadikan mungkin biar seragam aja gitu. Tetapi kan kalau secara kaidah boleh aja ini gitu ya. Tetapi untuk keseragaman kan gitu ya. Kita jadi mengacunya kepada itu. Berarti KBI lah, ini mah ala KBI begitu ya. Berarti ini udah ya. Karena udah siang, udah malam. Bu, nggak ada bocoran jawaban Pak Musrib, nggak ada. Kenapa? Nggak ada jawaban Pak Musrib. Jawaban Pak Musrib sama Pak dengan saya. Oh, sama. Udah sama. Iya. Bu Lisma yang ini pun sama dengan kita sebenarnya. Iya. Sama. Saya hanya nambah aja variasi. Saya dari awal udah sama Bu Lisma tuh. Iya. Iya. Yang beda tadi saya itu tuh yang beda itu Pak Hatta tadi tuh yang apa tadi yang apa itu tadi yang di atas tuh yang ini hal wazan aja itu kan. Oh, wazan. Iya. Wazan 1. Iya. Wazan 3. Iya. Dan 3 ya. Oke, udah ya semua. Sedikit. Kita ada yang mau izin tuh, ada yang mau Pak izin. Prawoto, Pak Prawoto apa? Wahyudin. Oh iya Pak Wahyudin, kenapa Pak? Wa man sholaha min azwajihim. Itu kenapa tidak jadi jumlah ismiyah ya? Mana Pak? Nomor 11 Bu, nomor 11 ya. Nomor 11 itu. Man sholaha? Ya. Kenapa? Min azwajihim, terus saya selanjutnya itu kenapa tidak jadi jumlah ismiyah ya, sehingga man itu sebagai mausul jadi mubtada, sholaha dan seterusnya jadi khobarnya. Karena mulainya dari fiil nih Pak, mulainya kan dari fiil. Man kan. Oh, man ini. Ya, maksudnya Pak Wahyudin itu yang mannya itu jadi mubtada, terus silahnya itu jadi khobar itu. Iya, iya. Pak Hatta, gitu. Tapi ada atof kan? Nah, ini man itu diatapkan ke mana? 10. Iya. Nah, allati wa'atahum, surga yang dijanjikan oleh engkau kepada mereka. Nah, dijanjikan kepada mereka dan kepada siapa lagi?
waman solaha, dan kepada orang-orang yang soleh min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Dapat dimengerti tidak? Jadi yang punya mautuf itu bukannya atop saja. Atop ada mautuf. Kalau mausul harus ada mautuf. Nah, mausul ini, nah, surga yang dijanjikan oleh engkau kepada mereka. Nah, jadi surga yang dijanjikan oleh kepada mereka, nah mereka. Dan juga kepada siapa lagi dijanjikannya? Waman, dan kepada orang-orang yang bagaimana? Solaha, yang solih, min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Berarti man diatapkan ke hum ini. Iya, Jadi bukan mubtada ya? Bukan. Maktub lah ke maf'ul bih ke sana. Maktub ke maf'ul bih. Baik. Jadi man ini maktub ke hum yang posisi sebagai maf'ul bih. Paham? Jadi surga yang dijanjikan kepada mereka. Dan kepada siapa lagi dijanjikannya? Man solaha, kepada orang-orang yang soleh. Min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Paham? Baik. Orang yang soleh dari mana? Dari bapak mereka. Mangga. Sudah ya? Atur nuhun. Ya. Ya, Mangga sama-sama, Ibu Pak. Sumi untuk merangkum Bu Sumi. Iya, Bu Lisma ngasih tugas, padahal saya udah ngantuk nih. Biar Baik, semua terima kasih. dapat lah. Jangan ngantuk Biar aja. semua dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, saya wabarakatuh. mau merangkum dari surat Yunus ayat 8586 yang berbunyi faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Jadi ini merupakan doa dari kaum Musa ya. Ketika Musa memerintahkan untuk bertawakal, maka kaumnya menjawab dengan alallahi tawakal, kepada Allah kami bertawakal. Jadi bertawakal itu menyerahkan diri kepada Allah seutuhnya, tapi bukan tanpa usaha, sebagaimana ada hadis Rasulullah ya, ketika sahabatnya ingin sholat di masjid, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untaku kubiarkan di luar, aku bertawakal kepada Allah. Lalu Rasulullah berkata, apakah sudah kau ikat untamu? Belum Rasulullah, itu bukan tawakal namanya. Jadi kalau bertawakal itu kita harus berusaha dulu, baru kita serahkan hasilnya, urusannya kepada Allah. Ya. Maka kita ketahui bahwa Fir'aun ini adalah raja yang diktator ya. Jadi kaumnya ini kan berkatakan kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, kami ini sudah disiksa, dijadikan budak oleh Fir'aun sekian lama dari sebelum engkau diutus, gitu kan. Jadi maka Nabi Musa memerintahkan untuk bertawakal kepada Allah ya. Jadi Nabi Musa mendakwahi Fir'aun ya. Sebagaimana kisah Nabi Musa ini kisah Nabi yang paling banyak disitir di Quran ya. Yang paling lengkap itu di surat Toha ya. Mulai dari lahirnya Nabi Musa sampai menerima wahyu pertama, sampai ketika menerima Taurat dan umatnya menyembah patung anak sapi, lengkap di surat Toha. Jadi ini doa umat Nabi Musa yang bisa juga kita pakai, yang kita gunakan ya, dalam kondisi di mana ya kondisi yang dimana apabila mungkin pemimpinnya yang juga bersifat diktator ya, bisa kita gunakan juga. Jadi maksudnya orang beriman itu selalu baik urusannya ya kan. Ketika bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik ya. Ketika ujian musibah atau bencana itu baik apabila kita bersabar, dan kalau merupakan nikmat ya itu juga baik bagi kita kalau kita bersyukur. Nah, sedangkan istri Fir'aun saja berdoa kepada Allah ya,
dengan doanya Rabbi benili indaka baitam fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Jadi karena istri Firaun ini termasuk orang yang beriman. Jadi intinya dari ayat 8586 ini kandungannya adalah bahwa tawakal ini menekankan pentingnya bertawakal kepada Allah dalam menghadapi ujian, cobaan dan kesulitan, sehingga kita menjadi tenang, ya. Kemudian doa, permohonan doa agar terhindar dari fitnah dan kezaliman merupakan bentuk kepasrahan dan keyakinan kepada Allah. Jadi memohon doa supaya terhindar dari fitnah ini menurut Ibnu Katsir ini bermakna, ya Allah janganlah engkau menangkan dan kuasakan mereka. Jadi kita berdoa ini supaya doa yang kita bilang, ya Allah janganlah sampai orang-orang zalim itu menguasai kita sehingga bisa berbuat sewenang-wenang, sehingga bisa membuat fitnah terhadap kita. Ya. Lalu mereka mengira bahwa mereka berkuasa karena berada dalam kebenaran. Jadi janganlah sampai mereka menang. Jadi kalau mereka menang kan sepertinya mereka berada di kebenaran, kita berada di kebatilan. Jadi padahal sebenarnya terbalik, ya. Makanya kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan, terhindar dari fitnah orang-orang yang zalim ini. Jadi mungkin itu untuk yang surat Yunus 8586, yang surat Ghafir ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ini adalah doa para malaikat, ya. Ini merupakan sambungan dari ayat 7, ya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Doanya disambung dengan ayat 8 yang kita bahas malam ini. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka dalam surga adenan yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi orang-orang yang beriman nanti di surga, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, akan dikumpulkan bersama anak cucunya, keluarganya, ya, sebagaimana di dalam surat 52, ya, surat Tur ayat 21. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi kita dalam beramal kan selalu apabila orang tua kita sudah tidak ada, ya, kita nisbahkan apa yang kita kerjakan kepada orang tua kita. Dan ayat ini juga senada seperti di dalam surat Rod, ya, ayat surat Rod ayat 22 sampai 24, gitu. Di 23-nya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, ya, yaitu surga adenan, mereka masuk di dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak cucunya. Sedang para malaikat masuk di tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan di surga bersama anak cucu kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Dan apabila ada kesalahan itu karena kelemahan saya.
Saya mohon ampun pada Allah, astagfirullahalazim, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, Terima jazakumullah kasih khairan Ibu katsiran. Sumi, kemudian Ibu Putri, kemudian Ibu Riani yang telah, Pak Hatta juga yang telah bersama-sama pada hari ini membahas ayat-ayat yang sudah ditentukan. Baiklah, untuk terakhir mungkin doa Pak Hatta, mangga. Pak Hatta masih ada? Tidak ada ya? Udah ini ya, udah tidur ya? Baiklah, kita doa aja bersama-sama ya. Kita memohon kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal Amin. hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Amin. rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha Asyhadu an la illa ilaha anta, illa anta, astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik.